Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Baik, kali pada ini kali saya dan ini kelompok saya dan saya kelompok yang saya yang beranggotakan Ainun beranggotakan Amalia, Ainun Amalia, saya sendiri saya dan Mbak sendiri dan Krisma Mbak Krisma akan akan mempresentasikan mempresentasikan materi unsur materi unsur transisi. transisi. Yang pertama Yang pertama akan saya akan saya jelaskan jelaskan yaitu yaitu sifat khas sifat unsur khas transisi. unsur transisi. Unsur-unsur transisi Unsur-unsur memiliki transisi beberapa memiliki sifat beberapa khas sifat khas yaitu yaitu yang pertama, yang pertama, semua unsur semua transisi unsur adalah transisi logam adalah logam padat padat kecuali Hg, kecuali Hg, logam cair logam cair dengan titik dengan didih titik dan didih titik dan leleh titik tinggi. leleh tinggi. Yang kedua, Yang kedua, setiap unsur setiap transisi unsur transisi memiliki beberapa punya bilangan bilangan oksidasi oksidasi kecuali kecuali unsur unsur golongan 2B 2B dan dan 3B. 3B. Misalkan Misalkan vanadium memiliki bilangan memiliki oksidasi bilangan dari plus oksidasi 2 dari plus sampai 2 dengan plus sampai 5. dengan Yang ketiga, dapat yang membentuk ketiga senyawa dapat kompleks. membentuk Yang keempat, senyawa yang unsur keempat transisi senyawa unsur umumnya transisi berwarna. warna. Yang kelima, Yang bersifat kelima bersifat pragmatik. pragma Dan yang dan yang terakhir, terakhir bersifat bersifat katalis. katalis. Semua sifat-sifat Semua sifat-sifat akibat dari dari konfigurasi konfigurasi elektron elektron pada pada orbital orbital belum terisi penuh. diisi penuh. Next, Mbak. Next, Mbak. Tahukah kamu apa itu Tahukah unsur kamu apa transisi? itu unsur transisi? Jadi, unsur-unsur Jadi, transisi dalam unsur-unsur periode transisi dalam periode sebagai unsur-unsur dikelompokkan sebagai golongan B. unsur-unsur golongan Unsur B. transisi Unsur berada transisi pada golongan berada 3 pada sampai golongan 3 12 sampai atau 12 1B atau 1B sampai sampai 8B. 8B. Istilah Istilah transisi transisi artinya artinya peralihan, peralihan, yaitu dari yaitu blok dari S blok ke S blok ke P. blok P. Unsur transisi Unsur transisi didefinisikan sebagai didefinisikan unsur-unsur sebagai yang memiliki unsur-unsur yang memiliki subkulit subkulit D D atau atau subkulit F subkulit F yang transisi yang sebagai transisi elektron, sebagai elektron, seperti seperti Ns2, Ns2, Ns Ns kuadrat, kuadrat, atau atau N-1, N-1, Dm. Dm. Misalnya, Misalnya, tembaga tembaga mempunyai mempunyai konfigurasi konfigurasi elektron elektron Ar AR4s 4s 41 41 3D 3D pangkat pangkat 10. 10. Unsur Unsur transisi transisi dibagi dibagi menjadi menjadi dua, dua, yaitu yaitu yang yang pertama, unsur transisi transisi deret deret utama, utama, kelompok D, kelompok golongan 3 D, sampai kan 3 12. sampai 12. Yang kedua, Yang unsur kedua, transisi unsur dalam kelompok dalam F kelompok F terdiri dari terdiri dari platinida dan aktinida. platinida dinida. Sifat logam transisi Logam transisi ada 4, ada yaitu 4, yang pertama, yaitu yang oksida pertama dan oksida hidroksida. dan hidroksida, Logam transisi logam M2+ transisi atau M M2+ dan atau M dan M3+, M3+, kurang basa kurang dan sukar basa dan larut. sukar larut. Yang Yang kedua, kedua, garam logam logam transisi transisi kurang kurang bersifat bersifat ionik ionik dan dan kurang kurang stabil stabil terhadap terhadap pemanasan. pemanasan. Yang Yang ketiga, ketiga, garam dan garam ion dan logam ion logam transisi dalam transisi air dalam lebih air mudah lebih mudah terhidrat terhidrat dan dan terhidrolisis terhidrolisis menghasilkan menghasilkan sifat sifat asam. asam. Yang terakhir, Ion ion logam logam transisi transisi lebih lebih mudah mudah tereduksi. teredukasi, Tereduksi. tereduksi. Unsur Unsur transisi transisi periode periode 4. 4. Unsur yang Unsur yang terdapat dalam terdapat dalam periode periode 4 yaitu yaitu scandium scandium, atau Sc, titanium, titanium, Ti, Ti, vanadium vanadium, atau V, atau V, kromium kromium, atau Cr, atau mangan Cr, atau mangan, Mn, Mn, besi besi, atau Fe, atau kobalt, Fe, Co, nikel, Co, nikel, Ni, tembaga atau Cu, Ni, seng atau atau Cu, Zn. seng, atau Zn. Next, Mbak. Next, Mbak. Mineral logam Mineral transisi. logam transisi. Scandium. Scandium Scandium. adalah unsur Scandium transisi adalah lunak unsur transisi berwarna lunak yang keperakan. berwarna Yang keperakan pertama yang ditemukan pertama pada mineral ditemukan langka pada dari mineral langka dari Skandinavia. Skandinavia. Permukaan 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 unsur permukaan ini unsur akan ini berubah akan berubah kekuningan atau kekuningan merah atau muda merah muda bila terkena bila udara. terkena udara. Scandium mudah Scandium mudah terkondinasi oleh terkondinasi oleh udara udara dan dan mudah mudah terbakar. terbakar. Unsur ini Unsur ini bereaksi dengan bereaksi air dengan air untuk untuk membentuk gas membentuk gas hidrogen hidrogen dan akan dan larut akan dalam larut dalam banyak banyak asam. asam.
Titanium. Titanium merupakan logam transisi yang ringan, kuat, berkilau, tahan korosi, termasuk tahan terhadap air laut dan klorin. Dengan warna putih metalik, keperakan titanium digunakan dalam alloy kuat dan ringan, terutama dengan besi dan aluminium. Unsur ini terdapat banyak di mineral dengan sumber utama rutil dan limonit yang tersebar lapang di seluruh bumi. Vanadium. Salah satu senyawa yang mengandung vanadium antara lain vanadium penatoksida V2O5 yang digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat dan anhidrida malanat serta dalam pembuatan keramik. Vanadium juga merupakan logam mulia yang cukup keras. Logam ini hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu seperti pada alga atau ganggang karena kerang dan kepiting. Kromium adalah mineral yang ditemukan di kerak bumi, air laut, dan makanan tertentu. Jenis mineral ini terbagi menjadi dua macam, yakni trivalent kromium 13 dan hexavalent kromium 16. Kromium adalah logam yang berwarna abu-abu seperti baja, berkilau keras dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengusaman, dan memiliki titik lebur tinggi. Next, Mbak. Mangan adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dan nomor atom 25. Mangan termasuk golongan transisi yang merupakan logam yang berwarna putih abu-abu yang menampilkan seperti besi tuang. Memiliki titik lebur yang tinggi, kira-kira 1250 derajat Celcius. Ia berinteraksi dengan air hangat membentuk mangan 2 hidroksida dan hidrogen. Next. Biji besi terdiri atas oksigen dan atom besi yang berikatan bersama dalam molekul. Besi sendiri biasanya didapatkan dalam bentuk magnetit Fe3O4, hematit Fe2O3, heotit, limonit atau siderit. Biji besi biasanya kaya akan besi oksida dan beragam dalam hal warna, dari kelabu tua, kuning muda, ungu tua hingga merah karat. Next. Kobalt adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 27. Elemen ini biasanya hanya ditemukan dalam bentuk campuran di alam. Elemen bebasnya diproduksi dari peleburan. Reduksi adalah logam warna abu-abu perak yang keras dan berkilau. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan, sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Nikel juga tergolong dalam grup logam besi kobalt yang dapat menghasilkan paduan yang sangat berharga. Next. Tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Lambangnya berasal dari bahasa Latin cumulus. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik. Selain itu, unsur ini memiliki korosi yang cepat sekali. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna hingga kemerahan. Seng adalah logam yang sedikit rapuh pada suhu kamar dan memiliki penampilan keabu-abuan keperakan ketika oksidasi dihilangkan. Dalam beberapa hal, seng secara kimiawi mirip dengan magnesium. Kedua unsur ini hanya menunjukkan satu bilangan oksidasi normal +2 dan ion Ze12 dan Mg12 memiliki ukuran yang sama. Seng merupakan unsur paling ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling umum adalah severit, seng campuran, sebuah mineral seng sulfida.
Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Prisma. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Mbak Ayu, yaitu mengenai unsur transisi. Sifat fisika dalam unsur transisi ini ada 4. Yang pertama yaitu titik leleh dan titik didih, di mana unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Yang kedua yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom unsur transisi keempat ini tidak teratur dari kiri ke kanan. Yang ketiga yaitu sifat logam, di mana unsur transisi merupakan unsur-unsur logam. Dan yang terakhir yaitu ion yang berwarna. Tingkat energi elektron pada unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Selanjutnya, titik didih dan titik leleh. Kenaikan titik leleh mencapai maksimum pada golongan 5B atau vanadium dan 6B pada kromium. Hal itu disebabkan oleh kekuatan ikatan antar atom logam, khususnya bergantung pada jumlah elektron yang tidak berpasangan di dalam subkulit D. Yang kedua yaitu jari-jari atom. Jari-jari atom ini menentukan sifat-sifat unsur. Jari-jari atom menurun drastis dari skandium hingga vanadium, kemudian berkurang secara perlahan. Penurunan ini akibat kenaikan muatan inti yang menarik elektron valensi lebih kuat. Dalam periode yang sama, dari kiri ke kanan, jumlah proton bertambah, sedangkan kulit valensi tetap. Akibat bertambahnya jumlah proton, daya tarik muatan inti terhadap elektron valensi bertambah kuat, sehingga ukuran atau jari-jari atom semakin kecil. Yang ketiga yaitu sifat logam, di mana unsur transisi adalah unsur logam. Kulit terluar dari unsur transisi hanya mengandung 1 atau 2 elektron pada orbital 4s, sehingga mudah melepaskan elektron terluarnya. Sifat logam dari unsur transisi lebih kuat dibandingkan dengan logam pada golongan utama. Hal ini disebabkan karena pada instrumen transisi terdapat banyak elektron bebas dalam orbital D yang tidak berpasangan. Lalu, apa jumlah elektron yang belum berpasangan dapat digunakan sebagai ukuran kekuatan logam? Ya, semakin banyak elektron bebas dalam suatu atom logam dapat memungkinkan ikatan antar atom semakin kuat, sehingga sifat logam dari unsur itu juga semakin kuat. Pengaruh nyata dari kekuatan ikatan antar atom pada unsur transisi tercermin dari sifat kekerasan tinggi, kerapatan tinggi, titik didih dan titik leleh yang juga tinggi, serta sifat hantaran listrik yang lebih tinggi. Yang keempat, yaitu ion yang berwarna. Tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama menyebabkan timbulnya warna pada ion-ion logam transisi. Katian logam unsur-unsur transisi umumnya berwarna. Hal ini disebabkan oleh adanya elektron tidak berpasangan dan tingkat energi orbital tidak berbeda jauh. Akibatnya, elektron mudah tereksitasi ke tingkat energi lebih tinggi menimbulkan warna tertentu. Jika senyawa transisi baik padat maupun larutannya tersinari cahaya, maka senyawa transisi akan menyerap cahaya pada frekuensi tertentu, sedangkan frekuensi lainnya diteruskan. Cahaya yang diserap akan mengeksitasi elektron ke tingkat energi lebih tinggi, dan cahaya yang diteruskan menunjukkan warna senyawa transisi pada keadaan tereksitasi. Contohnya pada unsur kromium memiliki 2 warna, yaitu jika dalam senyawa atom kromium berbentuk ion Cr2+, maka warnanya adalah biru. Sedangkan jika dalam senyawa atom kromiumnya berbentuk ion CrO42-, maka warnanya adalah kuning. Warna senyawa transisi pada keadaan tereksitasi. Selanjutnya, Mbak. Mengenai ion berwarna dalam unsur periode 4 akan dijelaskan oleh Mbak Ainun Amalia. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya adalah ion berwarna pada periode 4. Yang pertama pada unsur
skandium. Pada unsur skandium, ion pada Sj3+ memiliki warna yang tidak berwarna. Lalu yang kedua adalah titanium. Titanium pada ion T2+ memiliki warna ungu. Titanium pada ion Ti3+ berwarna hijau, dan ketika ion Ti4+ tidak berwarna. Selanjutnya yakni vanadium. Pada vanadium, ketika menjadi ion V2+ berwarna ungu, ketika menjadi ion V3+ berwarna hijau, dan VO2+ berwarna biru, VO43- berwarna merah. Selanjutnya yakni krom. Ketika membentuk ion Cr2+ berwarna biru, ketika Cr3+ berwarna hijau, CrO42- berwarna kuning, Cr2O7 berwarna jingga. Dan selanjutnya ada mangan. Ketika menjadi ion Mn2+ berwarna merah muda, ketika Mn3+ berwarna kecoklatan atau merah coklat, ketika MnO4 berwarna hijau, dan MnO4- berwarna coklat ungu. Nah, untuk selanjutnya ini ada besi. Pada unsur Fe, ketika Fe2+ warna hijau, dan ketika Fe3+ warna jingga. Selanjutnya pada Co atau kobalt. Pada kobalt ini membentuk dua ion. Yang pertama Co2+ berwarna merah muda, dan yang kedua Co3+ berwarna biru. Selanjutnya ada nikel atau Ni. Ketika Ni2+ berwarna hijau, dan ketika Ni3+ berwarna merah. Selanjutnya ada Cu atau tembaga. Ketika menjadi Cu+ tidak berwarna, dan ketika menjadi ion Cus berwarna biru. Dan yang terakhir ada seng atau Zn. Hanya memiliki satu ion, yakni Zn2+, tidak berwarna. Nah, berikut adalah sifat fisika periode 4. Selanjutnya konfigurasi elektron unsur transisi periode 4. Seluruh unsur pada deret pertama unsur transisi mempunyai konfigurasi elektron dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, elektron dalam mempunyai susunan konfigurasi atom argon. Lalu yang kedua, 7 anggota deret mempunyai orbital 4s yang terisi 2 elektron, dan 2 anggota sisanya Cr dan Cu mempunyai orbital 4s yang hanya terisi 1 elektron. Yang ketiga, jumlah elektron yang mengisi 3D bervariasi dari 1 pada skandium sampai 10 pada tembaga atau Cu. Nah, berikut adalah konfigurasi elektron unsur transisi, yang mana semua seluruh elektronnya mengikuti atom argon. Selanjutnya untuk sifat-sifat kimia unsur transisi periode 4 akan dibahas kembali oleh Mbak Krisma. Baik, terima kasih. Di sini saya meneruskan mengenai sifat kimia unsur transisi periode 4. Ini terdapat 3. Yang pertama, bilangan oksidasi berbeda. Unsur-unsur logam transisi mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu bersifat paramagnetik. Pada umumnya, unsur-unsur transisi bersifat paramagnetik karena mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada orbital-orbital D-nya. Jadi, sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Yang ketiga yaitu membentuk senyawa kompleks, yaitu semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks. Bilangan oksidasi berbeda.
Unsur-unsur transisi periode keempat ini memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Hal ini disebabkan karena tingkat energi orbital S dan orbital D tidak jauh berbeda, sehingga memungkinkan elektron-elektron pada kedua orbital itu digunakan melalui pembentukan orbital hibrida sp3d2. Contohnya pada senyawa vanadium diketahui mempunyai bilox dari -1 pada F atau CO hingga +5 pada FCO43-. Lalu unsur transisi ini memperoleh oktet yang stabil dengan membentuk 4 ikatan kovalens. Keberadaan unsur transisi dalam sistem periodik unsur ini ada 4 periode, di mana yang pertama yaitu periode 4 ada 10 unsur, periode 5 ada 18 unsur, periode 6 ada 32 unsur, dan periode 7 ada 32 unsur. Kelimpahan periode 4 di alam. Yang pertama skandium atau dilambangkan dengan Sc, di mana jumlahnya ini sedikit dan terikat dalam mineral lain atau Sc2SiO7. Yang kedua titanium yang dilambangkan dengan Ti, merupakan unsur yang tersebar luas dalam kulit bumi, sekitar 0,6% massa kulit bumi. Produk yang dihasilkan yaitu TiO2 atau mineral util, FeTiO3 atau ilmenit, karang, silikat, bauksit, batu bara, dan tanah liat. Yang ketiga yaitu vanadium yang dilambangkan dengan V, di mana vanadium ini tersebar di kulit bumi sekitar 0,02% massa kulit bumi. Produk yang dihasilkan yaitu 3PbFO4, 2PbCl2 atau disebut vanadit, dan F2S3, 3CuS atau paramid. Yang keempat, kromium yang dilambangkan dengan Cr. Kromium ini jarang ditemukan, biasanya bergabung membentuk senyawa lain. Produk yang dihasilkan yaitu kromit. Yang kelima, mangan yang dilambangkan dengan Mn relatif melimpah di alam. Salah satu sumber mangan adalah batuan yang terdapat di dasar lautan dinamakan pirofusit. Produk yang dihasilkan yaitu MnO2 atau batu kawi atau pirolusit, MnO3 mangan sepat, dan Mn2O3 brownit serta Mn3O4 hausmanit. Selanjutnya yaitu besi yang dilambangkan dengan Fe. Besi ini merupakan logam yang cukup melimpah dalam kulit bumi, yaitu sebesar 4,7%. Produk yang dihasilkan yaitu Fe2O3 hermatit, FeCO3 siderit, dan Fe3O4 magnetit. Selanjutnya kobalt yang dilambangkan dengan Co. Kobalt ini relatif jarang terdapat di alam, tetapi dapat ditemukan dalam biji smeltit dan kobaltit dalam kadar yang memadai jika diproduksi secara ekonomi. Produk yang dihasilkan yaitu kobaltit, lemachit, dan smaltit. Selanjutnya yaitu nikel yang dilambangkan dengan Ni. Kelimpahan nikel dalam kulit bumi ini berada pada peringkat ke-24. Terdapat dalam biji bersama-sama dengan arsen, antimon, belerang. Dan produk yang dihasilkan yaitu smaltit, penladit, milerit, dan garnierit. Selanjutnya yaitu tembaga yang dilambangkan dengan Cu. Unsur yang jarang ditemukan di alam. Produk yang dihasilkan yaitu CuFS2 atau kalkoprin, Cu2O cuprit, dan Cu3FeS3 brownit, CuO melakonit, serta Cu2S kalkosit. Terakhir, seng yang dilambangkan dengan Zn. Zn ini sangat jarang ditemukan, biasanya bergabung membentuk senyawa lain, dan produk yang dihasilkan yaitu ZnS atau seng blende, ZnCO3 seng sepat, dan ZnO zinkelit. Manfaat periode 4. Yang pertama yaitu skandium. Skandium ini sebagai filamen lampu yang memiliki intensitas tinggi. Isotop radioaktif Sc46
digunakan dalam peretak pelapis minyak sebagai agen penyuri. Yang kedua, titanium. Titanium ini sebagai bahan konstruksi, sebagai bahan pesawat terbang dan pesawat supersonik, sebagai bahan katalis dalam industri polimer polietilen, sebagai pigmen putih dan bahan pemutih kertas, kaca, keramik, serta kosmetik, sebagai bahan struktural, terutama dalam mesin jet, sebagai pembuatan pipa, pompa, dan tabung reaksi dalam industri kimia. Yang ketiga, yaitu vanadium. Vanadium ini umumnya digunakan untuk paduan dengan logam besi dan titanium. Vanadium oksida digunakan sebagai katalis pada pembuatan asam sulfat dengan proses kontak untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti permobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Yang keempat yaitu kromium. Kromium digunakan untuk membuat pelat baja, digunakan sebagai katalis, dan untuk memberikan warna hijau emerald pada kaca. Yang kelima yaitu mangan. Mangan untuk membuat baja sebagai depolarizer dan sel kering baterai, dan untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Selanjutnya yaitu kobalt. Ini digunakan untuk membuat paduan seperti baja perak yang biasa kita kenal dengan stainless steel. Isotop kobalt digunakan untuk perawatan pasien kanker. Yang ketujuh yaitu nikel. Nikel ini digunakan untuk melapisi logam yang lebih reaktif. Perunggu nikel digunakan untuk uang logam, pelapis besi atau pernikel, pembuatan alloy, baterai elektrode, dan keramik. Logam resin yaitu dalam paduan nikel, aluminium, perak. Ini untuk dalam paduan nikel, aluminium, timah, perak untuk bahan perhiasan. Perak Jerman itu dalam paduan Cu, Ni atau nikel, Zn digunakan untuk barang perhiasan. Tembaga sebagai penghantar listrik, misalnya untuk kabel listrik. Seng atau Zn digunakan sebagai campuran tembaga yang menghasilkan kuningan. Yang terakhir besi, ini sebagai bahan utama pembuatan baja. Lalu selanjutnya yaitu proses pembuatan pada periode 4. Yang pertama, skandium. Ini dibuat dengan elektrolisis cairan SCCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua, titanium. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah metode Kroll yang banyak menggunakan Kroll dan karbon. Hasil reaksinya adalah titanium tetraklorida yang kemudian dipisahkan dengan besi tetraklorida dengan menggunakan proses distilasi. Senyawa titanium tetraklorida kemudian direduksi oleh magnesium menjadi logam murni. Udara dikeluarkan agar logam yang dihasilkan tidak dikotori oleh unsur oksigen dan nitrogen. Sisa reaksinya adalah antara magnesium dan magnesium diklorida yang kemudian dikeluarkan dari hasil reaksi menggunakan air dan asam klorida sehingga meninggalkan spon titanium. Spon ini akan mencair di bawah tekanan helium atau argon yang pada akhirnya membeku dan membentuk batangan titanium murni. Selanjutnya, vanadium. Vanadium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi F2O5 dengan campuran silikon atau Si dan besi Fe. Reaksinya yaitu 2F2O5 plus 5Si plus Fe menghasilkan 4V plus Fe plus 5SiO2. Senyawa SiO2 ditambah dengan CaO menghasilkan suatu terak, yaitu bahan yang dihasilkan selama pemurnian logam. Logam krom ini dibuat menurut proses Goldsmith dengan cara mereduksi Cr2O3 dengan logam aluminium. Reaksinya yaitu Cr2O3 plus 2Al menghasilkan Al3 plus 2Cr. Pembuatan kromangan ini dilakukan dengan produksi MnO2 dengan campuran besi oksida dan karbon.
Reaksinya yaitu MnO2 plus Fe2O3 plus 5C menghasilkan Mn plus 2 Fe plus 5Co. Selanjutnya besi. Besi diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama biji besi atau hematit Fe2O3 ini sebagai bahan baku. Yang kedua batu kapur CaCO3 untuk mengikat zat pengotor. Yang ketiga kokas atau C sebagai reduktor, dan yang terakhir udara untuk mengoksidasi C menjadi CO. Proses yang terjadi pada pembuatan besi ini ada 4 proses. Yang pertama yaitu bahan-bahan meliputi biji besi, batu kapur, dan kokas. Ini dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Proses yang kedua yaitu udara panas akan dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2. Di mana C plus O2 menghasilkan CO2 sehingga delta H sama dengan min 394 kJ. Proses ketiga yaitu kemudian gas CO2 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO, di mana CO2 plus C menghasilkan 2CO sehingga delta H-nya sama dengan plus 173 kJ. Proses yang terakhir yaitu gas CO yang terjadi mereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi. Yang pertama 3Fe2O3 plus CO menghasilkan 2Fe3O4 plus CO2 pada suhu 500 derajat Celcius. Yang kedua Fe3O4 plus CO menghasilkan 3FeO plus CO2 pada suhu 850 derajat Celcius. Dan FeO plus CO menghasilkan Fe plus CO2 pada suhu 1000 derajat Celcius. Kobat. Unsur kobat diproduksi ketika hidroksida hujan akan timbul atau NaOCl. Berikut reaksinya pada kobat yaitu 2CO2+ ditambah NOCl ditambah 4OH- ditambah H2O menghasilkan 2COOH3 plus NaCl COOH3 yang dihasilkan kemudian dipanaskan untuk membentuk oksida dan kemudian ditambah dengan karbon sehingga terbentuklah unsur kobat metal. Nikel. Proses pembuatan nikel adalah melalui proses berikut. Yang pertama yaitu pengeringan di tanur pengering. Yang kedua, kalsinasi dan reduksi di tanur. Yang ketiga, peleburan di tanur listrik. Yang keempat, pengkayaan di tanur murni. Dan yang terakhir, granulasi dan pengemasan. Selanjutnya, tembaga. Tembaga ini diperoleh dari biji kalkopirit CuFeS2 melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu pengapungan atau flotasi, tahap yang kedua pemanggangan, tahap ketiga reduksi, tahap keempat elektrolisis, dan yang terakhir yaitu seng. Pembuatan logam seng ini dilakukan dengan pemanggangan seng sulfida atau ZNS, kemudian oksida seng direduksi dengan karbon pijar. Lalu pada unsur transisi periode 5 akan dijelaskan kembali oleh Mbak Ayu. Kepadanya saya persilakan. Baik. Unsur transisi periode Unsur transisi periode kelima. Perbandingan unsur transisi periode pertama, perbandingan yang sangat mencolok dibandingkan dengan periode kedua dan ketiga. Sifat-sifatnya yang serupa contohnya dapat digambarkan seperti itu. Dapat membentuk kompleks hidral dan oktahedral yang sangat berkarakterkan kompleks RH2 yang dapat sangat sedikit, bahkan kompleks dari IR hampir tidak ditemukan. Serupa dengan hal itu, ion Mn12 sangat stabil, tetapi Pj dan
Ulang pada tingkat oksigen 2 yang diketahui membentuk kompleks sangat sedikit. Next. Unsur logam transisi pada Y atau yttrium. Yttrium merupakan unsur golongan 3B yang berada pada periode 5. Yttrium ditemukan oleh peneliti dari Finlandia bernama Johan Gerdion tahun 1794 dan disosialisasi oleh Vergeret tahun 1828 oleh memiliki sifat unsur yttrium. Sifat fisik yaitu densitas 4,5 gram atau cm3, titik lebur 1799 atau 1526 derajat Celcius atau 2770 derajat F, memiliki titik didih 3600 3336 derajat Celcius 6037 derajat F, memiliki bentuk padat pada suhu kamar, memiliki warna perak pada keadaan padat. Yttrium mempunyai struktur kristal heksagonal. Sifat kimianya memiliki nomor atom 39, nomor masanya 88,91, konfigurasi elektron Kr 4D 415s2, volume atom 19,8 cm per mol, afinitas elektron 2,6 kJ per mol, elektronegativitas energi ionisasi. Yang pertama, memiliki 6105,6 kmol, kedua 1181 per mol, yang ketiga 19.079,9 kJ per mol. Bilangan oksidasi utama plus 3, bilangan oksidasi lainnya plus 2. Tabel jenis elektronegativitas untuk yttrium. Elektronegativitas Pauling nilai dalam satu Pauling itu memiliki 1,22. Elektronegativitas Snedrason memiliki nilai 0,63, sedangkan elektronegativitas Allred-Eckrow memiliki nilai 11. Reaksinya bereaksi dengan air. Ketika dipanaskan, yttrium akan larut dalam air, membentuk larutan yang terdiri dari ion Y, N3, dan gas hidrogen yang memiliki reaksi 2Y plus 6H2O menjadi 2Y3 plus 6OH- plus 3H2. Dengan bereaksi dengan oksigen pada reaksi dengan udara atau pembakaran secara cepat akan membentuk yttrium 3 oksida. Memiliki reaksi 4Y plus 3O2 menjadi 2Y2O3 dan bereaksi dengan halogen. Yttrium sangat reaktif ketika menganalisis dengan semua unsur halogen berbentuk trihalida. Memiliki reaksi Y plus 3F2 menjadi 2Y2. Next. Reaksi dengan asam. Yttrium mudah larut dalam asam klorida untuk membentuk larutan yang mengandung ion Y3 dan gas hidrogen. Reaksinya 2Y plus 6HCl jadi 2Y3 plus 6Cl min plus 3H2. Dengan itu sangat reaktif terhadap halogen. Klorium F2
klorin Cl2, bromin Br2, dan yodium I2. Dengan itrium membentuk itrium 3 klorida YF3. Itrium 3 klorida YCl3. Itrium 3 bromida YBr3 dan itrium 3 iodida YI3. Reaksi 2Y plus 3X2 jadi 2YX3 X sama dengan F Cl Cl. Kegunaan itrium ketiga yaitu itrium aluminium granat Y15O12 bisa digunakan laser dan perangsang pada berlian. Kedua, itrium 3 oksida Y2O3 digunakan untuk membentuk PVO4 yang memberikan warna merah pada tab TV berwarna. Dan terakhir, itrium juga digunakan untuk meningkatkan kekuatan pada logam aluminium dan paduan magnesium. Cara pembuatan dan perolehan Y-itrium. Ada 4 cara, yaitu saat ditemukan unsur Y berupa ekstrak tidak murni ytria dari reduksi itrium klorida anhidrat YCl3, sedangkan potasium dengan potasium. Itrium biasanya ditemukan dalam bentuk senyawa, terutama itrium aluminium Y3Al 15, itrium 3 oksida Y2O3. Yang kedua, itrium logam anhidrat Y3 dan itrium oksida Y2O3 dapat diekstraksi dari gadolinit. Yang ketiga, logam itrium tersedia secara komersial sehingga tidak perlu membuatnya di laboratorium. Kebanyakan itrium komersial dihasilkan dari pasir monasit. Yang keempat, itrium ditemukan dalam mineral laterite dan ekstraksi itrium dan logam intrahalid dari biji sangat kompleks. Logam ini merupakan barang dari biji oleh ekstraksi dengan asam sulfat H2SO4, asam klorida HCl, dan sodium hidroksida NaOH. Teknik modern untuk pemurnian campuran garam antroid tersebut melibatkan teknik kompleksi, seleksi, ekstraksi parut, dan kromatografi pertukaran ion. Yang terakhir, itrium murni tersedia melalui reaksi YF3 dengan logam kalsium. Ini 2YF3 plus 3Ca menghasilkan 2Y plus 3CaF2. 2YF3 plus 2Y plus 3Ca menghasilkan 3CaF2. Baik, materi berikutnya akan dilanjutkan kembali oleh Mbak Krisna. Baik, selanjutnya yaitu unsur yang kedua, unsur ada zirconium atau dilambangkan dengan ZR. Di mana zirconium ini termasuk di dalam golongan 4B pada sistem periodik. Unsur dalam golongan ini disebut juga unsur transisi, yaitu unsur blok B yang konfigurasi elektronnya diakhiri oleh subkulit G. Selain zirconium, unsur titanium, hafnium, serta rutherfordium juga tergolong dalam golongan 4B. Zirconium ini ditemukan oleh ahli kimia di Jerman, yaitu ditemukan oleh Martin Heinrich Klaproth. Sifat fisik zirconium ini meliputi yang pertama yaitu radius atom sebesar 1,6 A, volume atom 14,1 cm kubik per mol. Yang ketiga titik putih yaitu 4682 Kelvin, titik lebur 2128 Kelvin, konduktivitas listrik 2,4 kali 10⁻⁶ S per M, struktur kristal ini heksagonal, warnanya putih keabu-abuan, dan bentuknya kristal atau amorf, lunak, dapat ditempa dan diulur bila murni, juga tahan terhadap udara bahkan api.
Selanjutnya sifat atomik. Simbolnya Zr, nomor atom 40, ciri-ciri atom 1,6 ampere, massa atom 91.224 U, konfigurasi elektron Kr4d 25s2, elektronegativitas 1,33, bilangan oksidasi plus 4, dan ionisasi potensial 6,84 volt. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Yang pertama, zirkonium ini membentuk satu oksida yang stabil dengan bilangan oksidasi 4 yaitu ZrO2. Yang kedua, zirkonium monoksida telah dideteksi di beberapa bintang dengan menggunakan perhitungan spektrografik massa dan juga dapat ditemukan menguap dari permukaan filamen tungsten. Yang ketiga, parutan hidroksida ditambahkan ke dalam parutan zirkonium akan terbentuk endapan putih seperti gelatin atau ZrO2NH2O. Zirkonium dioksida hidrat ini dapat dianggap ekivalen dengan zirkonium hidroksida. Reaksi-reaksi yang terjadi pada zirkonium. Reaksi ini ada 4 reaksi. Yang pertama, reaksi dengan air. Zirkonium ini tidak bereaksi dengan air pada keadaan di bawah normal. Yang kedua yaitu reaksi dengan udara, di mana reaksi dengan udara atau pembakaran setara tepat maka akan membentuk zirkonium oksida. Dengan reaksinya yaitu Zr plus O2 menghasilkan ZrO2. Zirkonium dioksida atau ZrO2 dikenal sebagai zirkonia. ZrO2 merupakan oksida logam yang memiliki sifat polimorfi. Dan ada 3 macam struktur kristal. Yang pertama yaitu monoklinik M-ZrO2, yang kedua yaitu tetragonal T-ZrO2, yang terakhir kubik C-ZrO2. Yang ketiga yaitu reaksi dengan halogen. Zirkonium ini bereaksi dengan halogen membentuk zirkonium halida. Reaksi yang terbentuk antara lain Zr plus 2F2 menghasilkan ZrF4. Yang kedua yaitu Zr plus 2Cl2 menghasilkan ZrCl4. Yang ketiga Zr plus 2Br2 menghasilkan ZrBr4. Dan yang terakhir Zr plus 2L2 menghasilkan ZrL4. Lalu yang keempat yaitu reaksi dengan asam, di mana hanya terdapat sedikit kemungkinan logam zirkonium ini bereaksi dengan asam. Zirkonium tidak dapat bercampur dengan asam hidrofluorik atau HF membentuk kompleks fluoro. Selanjutnya yaitu pembuatan zirkon. Yang pertama, proses klorinasi. Klorinasi zirkon dilakukan dengan mengubah zirkon ke dalam bentuk zirkonium karbida dengan menggunakan grafit pada grafit linked arc furnace dengan temperatur proses 1800 derajat Celcius. Dengan reaksinya ZrSiO4 plus 4C menghasilkan ZrC plus SiO plus 3CO. Silikon monoksida menguap pada temperatur 1800 derajat Celcius. Setelah itu, ZrC diubah menjadi ZrCl dengan cara klorinasi pada temperatur 500 derajat Celcius dengan reaksi ZrC plus 2Cl2 menghasilkan ZrCl4C. Pada perkembangannya, zirkon dan karbon dicampurkan dan diklorinasi pada temperatur 1200 derajat Celcius dan menghasilkan ZrCl pada satu proses saja, yaitu pada reaksi ZrSiO4 plus 4C plus 4Cl2 sehingga menghasilkan ZrCl4 plus SiCl4 plus 4CO. Yang kedua yaitu proses fluosilized fusion. Digunakan di unisulfide untuk menghasilkan feed pada separasi hafnium dari zirkonium dengan fraksional kristalisasi dari K2MF6. Zirkon dihancurkan sampai ukuran 200 merah dan dicampur dengan potasium fluosilized dan potasium klorida.
Campuran tersebut disintegrasi dalam sebuah rotary furnace pada temperatur 650 dan 700 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi yaitu ZrSiO4 plus K2SiF6 menghasilkan K2ZrF6 plus 2SiO2. Produk hasil proses Sunter tersebut didinginkan, dihancurkan sampai berukuran 100 mesh dan dilakukan proses lashing pada temperatur 85 derajat Celcius dengan HCl 1%. Hasilnya difilter pada temperatur 80 derajat Celcius lalu didinginkan agar terbentuk K2ZrF6 yang kemudian dicuci dengan air. Terdapat 3 cara yang dapat digunakan dalam proses pembuatan zirconium, yaitu yang pertama proses scroll, di mana meliputi reduksi dari uap tetraklorida dari leburan magnesium. Yang kedua, proses hot wire, meliputi dekomposisi dari iodid. Yang ketiga, elektrolisis dari potasium klorid yang dilarutkan ekstraksi zirconium dari zircon, yaitu dari lelehan garam. Selanjutnya yaitu mengenai kelimpahan di alam. Kelimpahan di alam semesta sebesar 0,05 ppm, di matahari 0,04 ppm, karbon meteorit 6,7 ppm, kerak bumi 130 ppm, air laut 9 kali 10 pangkat 6 ppm, dan manusia 50 pbb berat. Kegunaan zirconium ini yang pertama digunakan dalam teras reaktor nuklir karena tahan korosi dan tidak menyerap neutron. Yang kedua yaitu digunakan untuk komponen dalam deodoran, bola lampu, filamen, dan batu permata buatan. Yang ketiga, zirconium banyak digunakan dalam reaktor nuklir seperti air cooled. Yang terakhir, zirconium digunakan dalam industri baja untuk menghilangkan nitrogen dan belerang dari besi. Selanjutnya, mengenai niobium akan dijelaskan kembali oleh Mbak Lia. Untuk selanjutnya yakni niobium. Niobium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Nb dan nomor atom 41. Dia merupakan logam transisi lunak, elastis, dan berwarna abu-abu yang sering dijumpai dalam mineral piroklor. Sumber komersial utama untuk niobium dan kolumbit niobium digunakan dalam berbagai bahan superkonduktor. Untuk sifat kimia niobium mudah bereaksi dengan oksigen, karbon, halogen, nitrogen, dan sulfur, bahkan pada suhu ruang. Nah, ini adalah reaksi-reaksi niobium. Yang pertama, bila niobium bereaksi dengan air dan udara, maka niobium tidak bereaksi dalam kondisi normal karena permukaan logamnya telah dilapisi oksida. Reaksi dengan oksigen menghasilkan reaksi Nb plus O2, menghasilkan NbO2. Reaksi dengan halogen 2Nb plus 5X2 menghasilkan 2NbX5. X ini adalah halogen yaitu FCl-BrI. Selanjutnya reaksi dengan karbon. Nb plus karbon akan menghasilkan NbC. Nah, ini adalah sifat fisika dari niobium. Titik leburnya yaitu 2750 Kelvin atau setara dengan 2477 derajat Celcius atau 4491 Fahrenheit. Titik didihnya 5017 Kelvin atau setara dengan 4744 Celcius atau setara dengan 8571 Fahrenheit. Kepadatan mendekati SK 857 gram per cm kubik, kalor perleburan 30 kJ per mol, kalor penguapan 689,9 kJ per mol, kapasitas kalor molar 24,60 Joule per mol Kelvin. Untuk tekanan uap
dalam satuan PA dan temperatur seperti pada tabel. Kegunaan dari niobium ini adalah untuk produksi paduan logam tahan suhu tinggi dan stainless steel khusus. Niobium mampu memberikan kekuatan lebih besar pada logam lain, terutama ketika terkena suhu rendah. Niobium karbida digunakan dalam alat memotong. Unsur ini digunakan dalam paduan stainless steel untuk reaktor nuklir jet, rudal, alat memotong pipa, magnet super, dan las. Paduan niobium timah dan niobium titanium digunakan sebagai kabel magnet superkonduktor untuk menghasilkan medan magnet yang sangat kuat. Selanjutnya ada molybdenum. Molybdenum dapat ditemui di alam bebas. Sebaliknya, walaupun ia masih menjadi bagian dari suatu senyawa, selain molybdenum, biasanya molybdenum jadi sebagai mineral bulletin atau PbMOO dan powellite CaMOO dapat ditemukan di kerak bumi yang diperkirakan sekitar 1 hingga 1,5 bagian per juta, sehingga 2/3 dari semua molybdenum di dunia berasal dari Kanada, Chili, Cina, dan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, biji molybdenum ditemukan terutama di Alaska, di Colorado, Idaho, Nevada, New Mexico, dan Utah. Sifat fisika dari molybdenum yakni nomor atom konfigurasi elektronnya 42, berat atom dan titik didih. Mohon maaf, ini sepertinya tabelnya salah. Untuk titik didihnya ini 95,94 G per mol. Untuk titik lelehnya ini 5.560 Celcius, kapasitas panasnya 26.610 Celcius. Terus spesifik beratnya ini 0,25 Gig sampai 10,2. Terus jenis biloxnya bisa 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, dan panas besinya 32,0 kJ per mol. Sifat fisika dari molybdenum. Molybdenum tidak larut dalam reagen kimia yang paling umum. Reagen kimia adalah suatu zat yang digunakan untuk mempelajari bahan-bahan lain seperti asam atau alkali. Sebagai contoh, molybdenum tidak larut dalam asam klorida, asam fluorida, amonia, sodium hidroksida, atau asam sulfat encer. Reagen zat kimia ini sering digunakan untuk menguji bagaimana suatu zat reaktif. Molybdenum tidak larut dalam panas sulfat atau asam nitrat. Logam ini tidak bereaksi dengan oksigen pada unsur kamar pada suhu kamar, dan juga tidak bereaksi dengan oksigen pada temperatur tinggi. Logam ini tahan korosi pada suhu biasa dan dalam bentuk molybdenum trioksida atau MOO3. Larut dalam air membentuk garam molibdat. Kesetimbangan elektrokimianya 0,8949 gram per ampere. Elektron fungsi kerja 4,6 Fahrenheit. Terus elektron negativitas dalam satuan Pauling 2,16, energi ionisasi ada 3, yang pertama sebesar 7,099, yang kedua 16,461, dan yang ketiga 27,16. Reaksi molybdenum. Ketika bereaksi dengan air, tidak akan terjadi reaksi pada suhu ruangan. Lalu ketika reaksi dengan oksigen, tidak terjadi dengan oksigen pada suhu ruangan atau normal, tapi pada temperatur tinggi akan membentuk molybdenum 6 trioksid. Reaksinya 2MO plus 3O2 menghasilkan 2MOO3. Terus reaksi dengan halogen. Pada temperatur ruang, MO bereaksi dengan fluorin membentuk molybdenum 6 fluorida.
dengan reaksi MO plus 3F2 menghasilkan MOF8. Ekstraksi logam molybdenum. Logam molybdenum murni dapat diperoleh dari molybdenum trioxide MOO3 dalam berbagai cara. Molybdenum ini pertama dipanaskan dalam suhu 700 Celcius atau 1292 Fahrenheit dan sulfida yang teroksidasi menjadi oksida 4 molybdenum melalui udara. Reaksinya 2MOS2 plus 7O2 menghasilkan 2MOO3 plus 4SO2. Biji teroksidasi kemudian dipanaskan sampai 1100 derajat Celcius atau setara dengan 2010 Fahrenheit untuk menghaluskan oksida atau pencucian dengan amonia dan kemudian bereaksi dengan oksida 4 molybdenum untuk membentuk molybdate yang larut dalam air. Reaksinya MOO3 menghasilkan NH4OH plus 2NH4 2MO4 plus H2O. Tembaga merupakan pengotor yang kurang larut dalam amonia sehingga digunakan hidrogen sulfida untuk mengendapkannya. Kegunaan dari molybdenum. Molybdenum memiliki titik lebut yang tinggi dan digunakan untuk membuat elektroda tungku kaca dipanaskan dengan listrik. Beberapa filamen listrik juga terbuat dari molybdenum. Logam yang digunakan untuk membuat beberapa rudal dan pesawat bagian yang digunakan dalam industri tenaga nuklir. Molybdenum juga digunakan sebagai katalis dalam penyulingan minyak bumi. Molybdenum terutama digunakan sebagai agen paduan dalam baja. Bila ditambahkan ke baja dalam konsentrasi antara 0,25% dan 8%, membentuk molybdenum baja kekuatan ultra tinggi yang dapat menahan tekanan sampai 300.000 pon per inci persegi. Molybdenum juga meningkatkan kekuatan baja pada suhu tinggi ketika paduan dengan nikel. Molybdenum membentuk bahan tahan panas dan korrosi yang digunakan dalam industri kimia. Sulfida atau MOS, salah satu senyawa molybdenum digunakan sebagai pelumah suhu tinggi. Molybdenum trioksida MOO. Senyawa molybdenum lain digunakan untuk mematuhi enamel untuk logam. Senyawa molybdenum lainnya termasuk asam molibdik HMOO, molybdenum hexafluorida MOF, dan molybdenum fosfid atau MOP. Selanjutnya ada unsur transisi periode 6. Pada unsur transisi periode 6, ini kami hanya menemukan pada unsur W atau wolfram. Nah, pada unsur W ini, wolfram murni, adalah logam yang berwarna putih timah atau abu-abu seperti baja. Wolfram yang sangat murni dapat dipotong dengan gergaji bersih dan bisa dibentuk dengan mudah. Dalam keadaan tidak murni, wolfram rapuh dan sukar untuk membentuknya. Wolfram memiliki kekuatan renggang tinggi. Wolfram teroksidasi di udara harus dilindungi bila disimpan pada suhu yang meningkat. Pemuaian akibat panas hampir sama dengan kaca borosilikat yang membuatnya berguna untuk segel dari kaca ke logam. Wolfram trioksida dapat membentuk interkalasian senyawa dengan logam alkali. Ini dikenal sebagai perunggu. Contohnya adalah natrium perunggu wolfram. Sifat-sifat dari wolfram ini yaitu tahan terhadap asam, tahan terhadap panas 3400 Celcius, tahan terhadap oksigen, reaktif dengan fluorin membentuk hexafluorida. Nah, ini adalah sifat-sifat fisika dari wolfram. Wolfram mempunyai warna yang putih keabu-abuan, mempunyai potensi ionisasi 7,98
entalpi penguapan 422,58 kJ per mol, dan entalpi pembentukan 35,4 kJ per mol. Tingkat bilangan oksidasinya juga tidak hanya satu, ada plus 6, plus 5, plus 4, plus 2, dan plus 3. Untuk selanjutnya ini reaksi-reaksi Wolfram. Reaksi yang pertama dengan air pada suhu ruangan tungsten. Ini adalah sebutan dari Wolfram, sebutan lain dari Wolfram. Nah, tungsten ini tidak bisa bereaksi dengan air. Reaksi dengan udara pada suhu ruangan tungsten atau Wolfram dapat bereaksi dengan udara atau O2. Pada suhu yang meningkat, trioksida tungsten 4 oksida terbentuk. Persamaan reaksinya adalah 2W plus 3O2 menghasilkan 2WO3. Reaksi dengan halogen. Pada suhu ruang, tungsten bereaksi langsung dengan fluorin, membentuk tungsten 4 fluorid. Persamaan reaksinya yakni W plus 3V2 menghasilkan 3V8. Tungsten bereaksi secara langsung dengan klorin bromin pada suhu 250 derajat Celcius. Masing-masing terbentuk tungsten 6 klorida dan tungsten 6 bromid. Reaksinya sama seperti fluorida, yakni sama-sama terbentuknya untuk Cl terbentuk WCl8 dan untuk bromin terbentuk WBr8. Pada kondisi kontrol, tungsten 5 klorida terbentuk dari reaksi antara logam tungsten dengan klorin. Nah, ini masih sama dengan halogen. Halogen ini adalah klorid, yang mana akan terbentuk reaksi 2W plus 5Cl2 membentuk 2WCl5. Reaksi dengan asam. Secara umum, logam tungsten tidak berpengaruh oleh kebanyakan asam. Menurut Cotton dan Wilson, di tahun 1986, Wolfram tidak diserang oleh asam selain Hf. Reaksi dengan basa. Logam tungsten tidak bereaksi dengan larutan basa lemah. Nah, ini ekstraksi Wolfram. Wolfram diambil secara pemanasan langsung hingga meleleh dari campuran bijinya dengan alkali, kemudian diendapkan dalam air sebagai WO3 dengan penambahan asam. Reduksi dengan H2 pada suhu 850 derajat Celcius terhadap oksida ini akan menghasilkan serbuan logam abu-abuan, mengubah serbu logam baik MO maupun W menjadi padatan masif. Dapat dilakukan dengan kompresi tinggi dengan gas H2. Kegunaan dari wolfram atau tungsten ini yaitu tungsten danaloidnya digunakan secara besar-besaran untuk pembuatan filamen lampu pijar, tabung elektron, dan televisi. Dalam proses penguapan logam untuk titik kontrak listrik pada distributor motor, target sinar X, unsur Wittig, proses pencairan logam dalam tungku listrik dan pemanasan pada tungku listrik, dan dalam peralatan untuk suhu tinggi dan pesawat luar angkasa. Tungsten karbida sangat penting digunakan dalam proses penempaan logam, penambangan logam dan industri minyak bumi, kalsium dan magnesium. Tungsten sangat luas digunakan dalam pencahayaan fluoresen, dan garam tungsten lainnya digunakan dalam industri pewarna dan kimia. Terus selanjutnya ya ini diagram Latimer pada unsur transisi. Nah, yang pertama pada golongan 3B dan 4B. Untuk golongan yang 3B besar potensial energi SC3 menjadi SC sebesar min 2,03. Terus begitu pada unsur Y, La, dan Lu seperti pada tabel. Pada Y3 menjadi Y ini besar energi potensialnya min 2,37. La3 plus menjadi La min 2,38.
Lalu untuk golongan 4B, diagram Latimer TI dapat terjadi dalam suasana basah maupun asam. Nah, berikut ini adalah tabel dari golongan 4. Ada TI, ZR, dan HF. Namun pada TI ini dapat menjadi dua dalam dua suasana, bisa menjadi basah maupun asam. Nah, ini adalah reaksi, bukan reaksi. Diagram Latimer dari TI dalam keadaan asam, yang mana ada di atas. Ini TiO2 menjadi Ti3 sebesar 0,1. Terus Ti3 plus menjadi Ti2 0,37 dan Ti2 plus menjadi Ti1 minus 1,63. Begitupun juga dalam keadaan basah, ini ada di bawahnya. Selanjutnya ini ada di golongan 5. Di golongan 5 ini ada vanadium, niobium, dan tantalium. Nah, pada tabel yang di sebelah kiri ini ada pH 0 dan pH 14, yang mana diagram pada P, radium ini juga dapat terjadi dalam suasana asam maupun basah. Adapun dalam suasana pH 0 ini merupakan suasana asam, dan pada pH 14 ini merupakan dalam suasana basah. Untuk diagram Latimernya bisa dilihat pada tabel. Untuk golongan 6 ini yang kami temukan adalah Cr. Nah, pada unsur Cr ini dapat terbentuk diagram Latimer pada pH 14, menunjukkan bahwa pada unsur tersebut dapat terbentuk pada suasana asam. Seperti pada tabel berikut. Selanjutnya ada pada golongan 7B. Pada golongan 7B ini yang kami temukan adalah Mn atau mangan. Nah, sama dengan Ti tadi, bahwa mangan juga dapat terjadi dalam suasana asam maupun basah. Pada pH 0 ini merupakan dalam suasana asam, dan pada pH 14 ini merupakan dalam suasana basah. Selanjutnya ada golongan 8B. Golongan 8B yang pertama ini iridium atau OS. Terus ini ada kobalt, radium, dan iridium. Mohon maaf, tadi yang OS itu berbeda dengan yang IR. Untuk diagram Latimernya bisa dilihat pada tabel di PPT. Begitu pula dengan nikel dan palladium. Selanjutnya adalah golongan 1B dan 2B. Pada golongan 1B ini ada Cu, Ag, dan Au. Pada golongan 2B ada Zn, Cd, dan Hg. Untuk diagram Latimernya bisa dilihat pada PPT. Nah, ini kami juga menemukan pada unsur transisi golongan F. Nah, ada lantanida. Pada lantanida yang kami temukan ini ada La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, dan Eu. Untuk diagram Latimernya bisa dilihat pada tabel di PPT. Selanjutnya yakni diagram Frost. Diagram Frost unsur transisi akan dijelaskan langsung oleh Mbak Ayu. Baik, pada diagram Frost ini
Diagram Fos pada vanadium yang memiliki garis merah ini memiliki hasil VO4 3-, dan yang biru ini VO2+, yang memiliki pH pada garis biru 0, yang merah pH-nya 14. Next. Diagram Fos pada Ti atau titanium. Pada garis biru ini akan menghasilkan TiO2+, dan pada garis merahnya TiO2 yang memiliki pH pada bagian biru 0 dan pH bagian merah 14. Next. Diagram Fos kobalt. Garis biru ini menghasilkan CO2 dan pada garis merah ini CO2 sama. Lalu pH-nya pada biru 0 dan pada merah 14. Next. Diagram Fos Mn Omangan. Jadi pada garis biru ini akan turun Mn2+, naik lagi menjadi Mn3+, naik lagi MnO2, terus naik MnH3MnO4, terus HMnO4 menjadi MnO4-. Pada garis ungu ini MnOH2, turun Mn2O3, agak MnO2, naik lagi MnO4-, naik lagi MnO4 2-, lanjut naik MnO4-. Next. Diagram Fos dari kromium atau Cr. Pada garis biru ini menghasilkan Cr2O7 2-, dan garis merahnya CrO4 2- dengan pH yang berwarna biru 0 dan pH warna merah 14. Dan diagram Purbeux ini akan dilanjutkan kembali oleh Mbak Lia. Selanjutnya ini diagram Purbeux unsur transisi. Nah, kami hanya menemukan dua diagram, yaitu pada Fe dan juga pada Cu. Pada diagram Fe, diagram untuk mendiskusikan spesies besi dalam air alamiah karena konsentrasi besi total adalah rendah dan dimer cenderung untuk terdisosiasi. Kita dapat melihat bagaimana diagram terbuat dengan memperhatikan beberapa reaksi, ya, setengah reaksi reduksi pada garis ke nomor 2. Ion besi Fe2+ adalah zat yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa besi akan terkorasi pada kondisi ini. Pada daerah lain, pada diagram ini dapat dilihat bahwa korasi besi menghasilkan ion besi Fe3+ terhidroksi. Hidroksida besi FeOH3, hidroksida besi FeOH2, dan pada kondisi yang sangat alkali menghasilkan ion kompleks HFeO2-. Selanjutnya yaitu pada Cu. Nah, pada Cu atau tembaga ini untuk nilai pH di bawah 4, ion tembaga stabil dalam larutan. Untuk nilai pH di atas 4 membentuk dari logam Cu adalah oksida.
Pergantian komponen oksigen dari oksida tidak terjadi dan memperlambat mekanisme korosi. Artinya, oksida CuO memperlambat korosi, oksion CuO2- terjadi pada pH lebih dari 16. Kondisi imun Cu terjadi pada potensial di bawah 0,4. Baik, mungkin cukup itu saja dari kami. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Ayu. Baik, pada presentasi kali ini telah selesai. Maka akan kami akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.